Terima kasih sudah menunggu untuk video bagian 8 ini. Sebelumnya ini adalah bodi motor yang sudah terpisah dari mesinnya kurang lebih 1 bulan lalu. Saya simpan di samping rumah dan keadaannya sangat memprihatinkan. Banyak debu dan kotoran. Sekarang saya tarik ke tempat di mana saya akan menyatukan bodi ini bersama mesinnya. Dan Anda pasti tahu, saya akan membersihkan terlebih dahulu bodi yang terbengkalai ini. Setelah beberapa saat bodi selesai dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu, dan sekarang dua bagian ini, bodi dan mesin motor, saya rasa sudah siap untuk mulai digabungkan kembali. Saya memberikan grease terlebih dahulu kepada swing arm agar mudah dipasangkan nanti. Untuk prosesnya saya memanfaatkan dokrak mobil. Cara ini saya rasa sangat sederhana dan efektif. Sedikit mengangkat dan mengepaskan kedua lubang yang akan digabungkan. Sekarang mesin motor benar-benar saya dorong untuk memulainya. Hanya butuh sedikit penyesuaian dan as pun sangat mudah untuk dimasukkan. Langkah selanjutnya untuk mengunci saya mulai masang shock kepada bagian crankcase CVT. Dan menarik keluar dongkrak yang telah selesai digunakan. Kemudian saya memasangkan knalpot. Pikiran saya mulai tidak tenang seperti tergesa-gesa, terbawa denyut jantung yang berdetak sedikit lebih cepat. Saya mengetes tarikan kabel gas dan terasa enteng. Dirasa tidak ada masalah, saya langsung melakukan proses pemasangan. Selang bensin, dan satu persatu soket saya pasangkan. Saya tidak menyangka pada bagian proses ini saya merasakan sedikit kesulitan. Beberapa soket dengan mudah menemukan pasangannya meskipun agak kerepotan untuk mencarinya. Puncaknya satu soket benar-benar tidak memiliki pasangannya. Saya sedikit berpikir keras di sana. Dan akhirnya saya sedikit geli setelah menemukannya. Itu adalah soket sensor speed yang dipasangkan ke gearbox belakang. Untuk tes menyalakan motor, saya rasa penting untuk memasang box filter terlebih dahulu. Saya ingin meredam semaksimal mungkin suara yang dihasilkan, karena saya sadar ini tengah malam dan berada di lingkungan yang sedang terlelap beristirahat. Pada proses ini, video sedikit tidak estetik, karena saya tidak akan memotongnya sampai proses menyalakan motor dilakukan, agar teman-teman bisa merasakan dan menyaksikan hasil kerja keras yang sudah dimulai dari video bagian 1. Ini adalah luka yang kesekian kalinya yang saya alami dalam proyek ini. Tapi ini tidak penting, mari kita lanjutkan. Kunci sudah saya ambil dan proses akan dimulai. Tapi di sini saya sedikit merasa terganggu dan tidak leluasa untuk melanjutkan. Bunyi yang dihasilkan oleh roller sangat berisik. Tadinya saya hendak memasang CVT untuk jaga-jaga motor tidak kuat di starter. Tapi saya sudah tidak sabar lagi, sehingga saya mencoba untuk menggunakan starter terlebih dahulu, dan akhirnya pemasangan CVT belum selesai dan saya tinggalkan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melepas full semua bagian CVT, karena kondisi aki ternyata masih prima, dan tentunya bisa melakukan starter dengan leluasa tanpa berisik lagi. Saya hampir tidak percaya. Motor mengeluarkan suara untuk pertama kalinya, bak tangisan bayi yang baru lahir di tengah malam.
Ini kebahagiaan dan kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan apapun, di luar hasilnya yang mungkin dianggap kurang maksimal oleh sebagian ahli. Tapi bagi saya seorang pemula, bisa merakit mesin dari nol dan berhasil hidup itu merupakan hasil yang sangat memuaskan. Ternyata jika kita melakukan sesuatu yang baru dengan mengikuti langkah yang sesuai, meski dianggap hal yang besar itu bisa kita kerjakan. Tentunya dengan keberanian dan persiapan yang matang. Di sini kondisi motor susah untuk idle. Izin masukan dari para suhu, apa ada yang salah dalam pengerjaan atau ada yang harus direvisi kembali? Ini adalah suara motor yang sudah disesuaikan setelan anginnya, namun tetap terdengar pincang. Baik, di video bagian 9 kita akan lanjut untuk tes jalan. Dan di video bagian 9 juga kita akan melakukan perubahan sedikit pada area kaki-kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya.